Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bagian ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang pendidikan sebagai pranata sosial. Teman-teman semuanya, apakah kalian selalu memperhatikan apa yang orang-orang lakukan dari pagi hari hingga sore hari? Ya, ada yang berdagang, bekerja, ataupun pergi ke sekolah. Nah, tahukah kalian apa maksudnya? Ya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh, manusia memerlukan pendidikan, maka dibentuklah suatu lembaga yaitu sekolah. Contoh lainnya, manusia memerlukan makanan untuk tetap bertahan hidup, maka dibentuklah kegiatan ekonomi seperti pasar. Nah, jadi apa sih pranata sosial itu? Dari sedikit uraian barusan dapat kita simpulkan bahwa pranata sosial adalah suatu institusi ataupun lembaga sosial yang dibentuk melalui kesepakatan masyarakat untuk menjalankan sistem sosial. Di dalam setiap kegiatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, diperlukan peranata sosial atau alat penegak hukum agar nilai dan norma tetap ditegakkan. Contohnya, di Indonesia, jika ingin mendirikan sebuah keluarga atau membangun sebuah keluarga, berlaku sistem nilai dan norma yang menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan wajib begitu terikat ke dalam suatu hubungan pernikahan. Maka dibentuklah suatu lembaga yang mengatur nilai dan norma tersebut, yaitu seperti Departemen Agama. Dari uraian tersebut dapat kita tarik kesimpulan juga bahwa pranata sosial adalah suatu perilaku terpola yang digunakan oleh suatu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ada beberapa ahli yang mendefinisikan mengenai pranata sosial ini. Di antaranya ada Todderson dan juga Queen Choroningrat. Untuk lebih jelasnya lagi, teman-teman bisa melihat di buku ataupun di internet. Karena kebutuhan manusia itu berbeda-beda, maka pranata sosial pun berbeda-beda tergantung jenisnya. Jadi jenis pranata sosial dapat dibedakan ke dalam pranata ekonomi, pranata pendidikan, politik, ataupun agama. Nah, jadi pranata pendidikan itu apa sih? Nah, pendidikan itu kan pendidikan sendiri memiliki arti proses kemampuan serta keahlian diri yang terus-menerus secara individual. Sedangkan pranata sendiri tadi sudah diartikan sebagai suatu lembaga ataupun institusi. Jadi pranata pendidikan bisa diartikan sebagai suatu pranata sosial dalam rangka proses enkulturasi ataupun sosialisasi untuk mengantarkan individu ke dalam masyarakat dan kebudayaannya. Semua jenis pranata sosial termasuk pendidikan eksistensinya tidak dipengaruhi oleh suatu individu atau kelompok yang datang dan pergi ke dalam pranata sosial tersebut. Contoh, di dunia kampus terdapat mahasiswa yang lulus dari kampus tidak berpengaruh terhadap sistem nilai dan norma di kampus tersebut. Tidak mungkin kan sebuah kampus tiba-tiba mengubah nilai dan norma yang berlaku hanya karena terdapat satu angkatan yang lulus. Angkatan yang lulus akan digantikan oleh angkatan yang baru tanpa mengubah nilai dan norma yang berlaku. Nah, itulah uraian mengenai pranata sosial dalam bidang pendidikan yang dapat saya sampaikan. Dapat diingat-ingat kembali bahwa
Peranata pendidikan adalah suatu proses sosialisasi untuk mengantarkan individu ke dalam kehidupan bermasyarakat melalui pengetahuan atau ilmu yang diajarkan lewat peranata pendidikan atau lembaga, baik itu formal maupun non-formal. Rupanya hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Teman-teman semuanya, mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih atas waktunya. Terima kasih kepada saudari Nabila, Wilda, dan Rani yang telah memaparkan sebab-sebab yang telah disampaikan tadi. Untuk kesimpulannya adalah kita sebagai individu yang memiliki karakteristik yang mana juga memiliki keunikan tersendiri sepatutnya bekerja sama sepenuh dalam masyarakat, yang mana memang butuh proses yang cukup lama sehingga kita dapat mengatur diri dan sesama yang pada akhirnya menjadi kesamaan sosial. Lalu dalam kehidupan bermasyarakat dan berbudaya yang memiliki hubungan kuat dalam mempengaruhi setiap individu ataupun sebaliknya. Kemudian berperan penting dalam struktur status ataupun peranan sosial yang berkembang di masyarakat. Namun, kita juga perlu interaksi sosial yang mana bisa menjadi bahan pemahaman dalam bersosial agar meminimalisir penyimpangan tingkah laku sosial di mana masyarakat menuntut terciptanya konformitas dan homogenitas. Dan kita jadikan pendidikan yang ada menjadi upaya untuk kita agar mampu hidup bermasyarakat dan berbudaya. Yang mana pendidikan pada hakikatnya meliputi sosialisasi dan enkulturasi. Tak lupa juga pendidikan sebagai peranata sosial yang mana merupakan upaya untuk mengantarkan individu ke dalam kehidupan bermasyarakat dan berbudaya, sehingga dengan demikian eksistensi masyarakat dan kebudayaannya dapat bertahan sekalipun individu di dalamnya silih berganti karena mortalitas, natalitas, dan migrasi. Sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Terima Terima kasih. kasih.